Audio Jungle. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Azza Mahendra dari Prodi Teknologi Informasi. Sesuai dengan judul besar kita pada kali ini, kita akan membahas tentang maintenance. Langsung saja, apa itu maintenance? Pemeliharaan atau maintenance adalah salah satu istilah yang banyak digunakan dalam dunia teknis. Perusahaan juga banyak menggunakan istilah tersebut dalam sistem kerja, perbaikan sistem atau situs web, hingga yang paling umum pada mesin dan peralatan adalah proses pemeliharaan atau perawatan terhadap sesuatu atau seseorang. Jadi, maintenance ini adalah proses pemeliharaan atau perawatan terhadap sesuatu atau seseorang, khususnya dalam situs, dalam suatu mesin atau peralatan apapun itu. Contohnya, semua orang menciptakan komputer. Ketika komputer itu tidak dirawat dengan baik, maka akan terjadi banyak kerusakan. Begitupun dengan suatu situs web yang kita buat, seandainya kalau tidak kita maintenance, tidak kita pelihara dengan baik atau tidak dijaga, maka bisa dirusak dengan pihak yang tidak bertanggung jawab. Next, kita lanjut jenis maintenance. Jenis maintenance ini ada 5. Yang pertama, preventive maintenance. Nah, yang kedua, breakdown maintenance. Yang ketiga, scheduled maintenance. Yang keempat, predictive maintenance. Yang kelima, corrective maintenance. Baik, yang pertama, predictive maintenance adalah untuk mencegah kerusakan pada suatu aset perusahaan dengan cara mengganti suku cadang secara berkala berdasarkan waktu pemakaian. Selain itu juga melakukan perawatan ringan dan pengecekan untuk mengetahui kondisi terbaru dari setiap aset yang digunakan. Contohnya dari preventive maintenance ini adalah pemeriksaan berkala, pembersihan, pelumasan atau pemecahan baut-baut atau restorasi kecil pada mesin. Itu yang nomor pertama. Terus yang nomor kedua, breakdown maintenance adalah metode di mana tidak dilakukan pemeriksaan atau pengecekan dengan penggantian suku cadang, maka peralatan rusak yang ada akan diperbaiki atau diganti. Biasanya penerapan metode ini berlaku untuk peralatan atau mesin dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut seperti peralatan bersifat opsional, sehingga jika rusak tidak mengganggu proses produksi, dan biaya perbaikan atau penggantian suku cadang terbilang murah. Faktor lainnya adalah kerusakan yang tidak signifikasi dan dapat diperbaiki dengan mudah dan cepat gitu. Terus yang nomor 3, scheduled maintenance adalah program terjadwal yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten yang untuk memastikan bahwa aset
yang dimiliki suatu mesin atau suatu web itu memang benar-benar baik. Yang nomor 4, predictive maintenance adalah metode perawatan dengan mengganti suku cadang berdasarkan prediksi dengan menggunakan suatu alat. Jenis perawatan ini fokus pada teknik yang digunakan untuk menentukan jadwal. Tujuan utama dari jenis ini adalah untuk memprediksi melalui berbagai metode pengujian kapan mesin atau peralatan akan mengalami kerusakan, sehingga proses pemeliharaan yang tepat bisa dijadwalkan tanpa mempengaruhi proses produksi dan menghindari terjadinya kerusakan mesin begitu. Yang terakhir corrective maintenance. Corrective maintenance ini adalah jenis yang terakhir yang ditujukan untuk meningkatkan ketahanan aset-aset perusahaan atau aset mesin dengan melakukan improvisasi. Selain peralatan, metode ini juga dimaksudkan untuk suku cadang yang memiliki masa ketahanan singkat supaya frekuensi kerusakan berkurang dan mempercepat waktu perbaikan. Baik, di situ kita sudah mengenal jenis maintenance, itu ada 5. Yang kedua, meningkatkan kewetanan aset. Tujuan dari maintenance adalah untuk mengoptimalkan masa pakai suatu aset dengan melakukan pemeriksaan dan pembersihan secara berkala. Yang ketiga, memangkas biaya perbaikan. Aset-aset yang digunakan perusahaan memiliki harga yang cukup tinggi biasanya, sehingga merawat proses pemerawatannya merupakan hal yang wajib dilakukan. Kerusakan pada mesin, peralatan, atau aset-aset yang lain itu akan merugikan perusahaan, tidak hanya membutuhkan biaya yang besar, akan tetapi perbaikannya lumayan membutuhkan produktivitas atau biaya yang sangat mahal. Yang nomor terakhir, mencegah terjadinya waktu henti yang mendadak. Setiap bisnis pasti ingin menghindari situasi di mana terjadi kerusakan pada aset secara tidak terduga. Proses operasi tergantung kerugian secara finansial dan keterlambatan produksi dapat terjadi akibat kerusakan aset. Dalam hal ini, salah satu tujuan maintenance adalah untuk menghindari hal tersebut agar proses operasional dapat berjalan dengan lancar. Baik, next. Nah, selanjutnya cara-cara maintenance atau cara-cara pemeliharaan. Yang pertama, backup data Anda, bersihkan debu dari komputer Anda, bersihkan kabel dan segala bagian komputer dan lain sebagainya. Untuk bagian pembersihan debu komputer ini, selain kita tampak kotor, juga membahayakan kesehatan Anda jika komputer itu tidak dibersihkan. Dan biasanya kalau komputer udah terlalu banyak debu, maka dia akan cepat panas. Maka dari itu seharusnya teman-teman sering-sering membersihkan komputernya. Yang ketiga, bersihkan kabel dan segala bagian komputer, bukan hanya pembersihan. Menurut saya sudah masuk ke dari nomor 2 seperti ini. Akan tetapi perlu kita jelaskan lagi untuk masalah kabel ini, kadang kita lupa. Selain debu yang banyak menempel, biasanya kabel yang berantakan juga sangat mempengaruhi. Jika Anda memindah komputer, pastikan Anda sudah membersihkan meja atau lantai tempat komputer yang mana
yang mana komputer Anda akan diletakkan. Yang ketiga, atur disk instalasi Anda. Jauh perangkat lunak, perangkat peripheral, dan disk drive dalam suatu lokasi, khususnya dekat komputer. Sebenarnya simpel, sebuah kotak sepatu saja bisa dimanfaatkan untuk pengaturan disk instalasi Anda. Pastikan hal-hal tersebut tersimpan dengan baik sebelum maintenance dilakukan. Next, yang nomor 5, jalankan scan antivirus dan software secara teratur. Setiap komputer yang terhubung ke internet harus memiliki beberapa jenis perangkat lunak antivirus. Kebanyakan perangkat lunak antivirus akan membantu sistem dari setiap ancaman real time. Anda tidak perlu melakukan scan setiap hari, tapi jangan sampai lebih dari 1 bulan. Itu sangat berbahaya. Yang nomor 6, bersihkan perangkat lunak Anda. Setiap beberapa bulan cek melalui antarmuka pakai remove programs yang ditemukan pada panel kontrol. Jika ada perangkat lunak yang tak lagi digunakan, maka hapus saja. Tapi perlu hati-hati agar Anda tidak sampai menghapus drive di folder ini, karena hal tersebut bisa menyebabkan komputer berhenti bekerja. Ini kebanyakan ketika kita membersihkan suatu program, ini karena kita tidak belajar, kita malah menghapus drive di folder itu, maka menyebabkan komputer itu berhenti bekerja. Yang ketiga, membersihkan OS Anda. Windows bukanlah sistem operasi yang paling efisien dan kadang-kadang membutuhkan perhatian yang besar. Sistem ini menyimpan sejumlah besar informasi yang tidak diperlukan. Yang sebagian besar ada file sementara. Ada program yang sangat baik yang disebut cleaner yang akan membersihkan sebagian besar data yang tidak dibutuhkan secara optimasi. Yang ke-8, lakukan update. Cek update untuk perangkat keras dan lunak. Hal ini termasuk menjalankan Windows Update, memeriksa update drive, dan memeriksa backup software. Cara termudah adalah untuk mengunjungi website production dan bagian support dan cari bagian downloads atau share untuk mencari produk yang Anda maksud. Sering sekali kita harus melakukan update untuk bagian Windows ini, karena hampir setiap tahunnya itu dari perusahaan Windows itu mengganti atau mengupdate Windows-nya. Misalnya pada sekarang ini udah masuk ke Windows 11. Yang terakhir adalah development. Anda bisa melakukan development untuk meningkatkan kinerja komputer Anda. Begitu. Ya baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari kami. Untuk lebih lanjutnya kita akan bahas di lain waktu, karena memang maintenance ini sangat berpengaruh atau sangat bermanfaat sekali untuk suatu perusahaan, untuk suatu software, dan suatu web, dimana ketika kita telah membuat suatu software atau suatu web, perlu adanya maintenance atau perawatan. Mungkin itu saja, saya mohon maaf kalau banyak kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.